Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karimi wahab arhami tawab asyadidul iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Pembina Reza Zulkifli, para pembicara Pak Ismet, Pak Marwan, Pak Rismon, Pak Mursalin, dan Pak Michael, adik-adik aktivis Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta, Bapak, saudara-saudara sekalian hadirin yang berbahagia. Yang pertama, tentu kita panjatkan puji syukur ya bahwa kita dapat berkumpul bersama di tempat yang baik ini, dan kita berharap bahwa kehadiran kita memiliki nilai yang tinggi bagi kehidupan kita pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Ya, insya Allah dengan niat yang tulus kita berhak mendapatkan barokah, ridho, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, khususnya adik-adik mahasiswa, keadaan ini, berkumpul kita ini secara pribadi sangat berkesan dan mengingatkan diri saya pribadi ya. Pertama adalah saat aktif sebagai waktu menjadi mahasiswa ya, di Universitas Pajajaran ya, sebagai senat mahasiswa, bahkan ikut aktif di Dewan Mahasiswa. Pada waktu itu masih ada Dewan Mahasiswa. Kemudian mengingatkan juga kalau kemarin di Universitas Muhammadiyah Jakarta, tentu aktivitas di kegiatan kepemudaan di Muhammadiyah. Hari ini saya bertemu dengan adik-adik mahasiswa Universitas Islam Negeri, mengingatkan juga bahwa saya pernah menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Fakultas Syariah, yang saat itu senang sekali berkumpul dengan para mahasiswa dan memotivasi untuk ayo berjuang terus demi kebaikan umat, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tema kita sekarang ini juga tema yang sangat penting, gitu ya, karena ada peristiwa yang mungkin kita juga semua mengalami pada waktu itu, atau sebagian di antara kita mengalami, yaitu reformasi ya, tahun 1998, yang kemudian kita sekarang jadikan tema, yaitu reformasi yang tertunda. Tentu yang kita maksudkan di sini, reformasi yang lalu sudah selesai. Tapi yang disebut tertunda itu adalah reformasi yang kedua. Reformasi ke-1, 1998. Reformasi kedua ini adalah ya reformasi yang kita harapkan sekarang. Atau sebentar lagi masuk tahun 2026. Berarti kalau masuk di bulan Mei-nya reformasi 1998 itu pas 28 tahun. Jadi khususnya para mahasiswa yang menjadi penggerak reformasi di depan pada 1998, diharapkan nanti maksimal lah bulan Mei 2026 bisa melakukan reformasi yang kedua, melakukan perubahan politik
perubahan politik yang kondisi sekarang hampir sama dengan kondisi yang lalu, yang harus diubah, tidak bisa didiamkan, tertunda. Kita maunya 10 tahun kemarin waktu rezim Jokowi diganti oleh Prabowo, itu reformasi, perubahan. Kok rezim baru, tapi ternyata tidak bisa mengubah, bahkan melanjutkan. Maka jadi tertunda tuh reformasinya. Nah, kegagalan Prabowo untuk melakukan reformasi harus kita dorong, kita desak terus. Itu tertunda 10 tahun yang lalu, tertunda lagi 1 tahun kemudiannya. Ternyata tidak becus juga mengubah. Nah, tantangannya sekarang ini sudah 1 tahun ditambah, mau nambah lagi terus menerus. Ayo, coba kita mahasiswa punya spirit perubahan. Tadi kita ajak, ya, Mei 2026 adalah batas waktu reformasi kedua yang dilakukan oleh para mahasiswa. Tinggal sekarang Prabowo mau ikut mahasiswa enggak? Kalau mau ikut, hayu, tapi di gerbong. Sekarang nggak bisa, udah di depan. Tapi kalau nggak mau ikut, jangan menghalangi. Jangan menghalangi. Tapi kalau menghalangi, kereta mau jalan. Bagaimana? Tabrak saja. Kilas saja. Kereta udah mau jalan, dihalangi. Iya kan? Ini mahasiswa yang benar. Jadi begitu ya, nggak boleh tertunda lagi. Ini ujian buat kita, masih mau menunda atau menyelesaikan reformasi kedua. Rubah kondisi politik yang ada. Nah, kemudian poin berikut, tagih janji pemberantasan korupsi. Dulu waktu reformasi 1 persoalannya korupsi. KKN. Kan begitu. Korupsi, kolusi, nepotisme. Itu persoalan waktu reformasi dulu. Sekarang sama tidak? Sama. Sama sekarang juga. Korupsi, kolusi, nepotisme. Makanya ada ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998, penyelenggara negara yang bersih KKN. 98 tuh. Setelah reformasi dibuat ketetapan MPR 98 nomor 11. Diderivasi undang-undang KKN, yaitu Undang-Undang 28 tahun 1999. Tuh, penyelenggaraan yang bersih KKN, udah ada derivasinya, turunannya. Kemudian secara spesifik ada Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 1999. Jadi korupsinya sendiri diatur tersendiri dengan ancaman 20 tahun penjara atau bisa mati kalau melakukan korupsi. Itu Undang-Undang 31. Untuk kolusi dan nepotismenya
itu adanya di Undang-Undang KKN, yaitu pasal 21 kolusi, pasal 22 itu nepotisme. Jadi jangan main-main dengan kolusi dan jangan main-main dengan nepotisme. Di situ disebut delik. Kalau kolusi delik, kalau nepotisme delik, kalau korupsi sudah jelas ada undang-undang tersendiri. Berapa ancamannya? Ancaman hukumannya 12 tahun. Kolusi 12 tahun, nepotisme 12 tahun. Nah, korupsi 20 tahun dan sampai hukuman mati. Begitu ya ancamannya. Jadi ini bukan main-main persoalannya. Jadi kita harus sekarang lakukan lagi tadi reformasi kedua dan tegakkan aturan tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka siapa sekarang figurnya? Jokowi. Jokowi yang melakukan korupsi, yang bisa kita tunjuk dan bisa jadikan faktor penyebab dari perubahan ini Joko Widodo, karena dia presiden sebelumnya 10 tahun itu, bahkan pernah jadi gubernur, bahkan pernah jadi wali kota. Waktu jadi wali kota dia korupsi. Itu ada aset Pemkot dijual tanpa persetujuan DPRD. Kumaha Jokowi, cek orang Sunda nama. Bagaimana Jokowi, kumaha aing? Enggak pakai persetujuan dewan, dijual aset Pemkot di Tawangmangu, Hotel Maliawan, Wisma Maliawan. Lepas tuh, duitnya kemana? Kantong, rekening, atau koper, atau bunker. Tuh, Surakarta wali kota. Gubernur, korupsi lagi dia. Dana pendidikan dikorupsi sampai persuradiran. Di proses itu bawahannya, tapi alirannya ke gubernur pasti. Soal pengadaan bus Transjakarta, kepala dinasnya dihukum, kemana salurannya? Ke gubernur. Gubernur itu namanya Jokowi. Waktu presiden apalagi presidenta. Dua jalur kalau presiden, jalur birokrasi, jalur proyek. Jalur birokrasi, lihat menteri-menterinya, 6 menteri dihukum karena korupsi, tambah wakil menteri, tambah ada sisa-sisa menteri rezimnya yang sampai sekarang masih juga diproses. Nadiem misalnya, Yakut misalnya disebut-sebut, itu rezimnya Jokowi itu. Sebelumnya yaitu 6 menteri, ada dari Gerindra, ada dari PKB, ada dari Golkar, ada dari PDIP. Ya, itu birokrasi, belum bawahannya banyak, itu struktur bawahnya, dirjennya, terus ke bawah. Birokrasi itu rezim Jokowi, rezim korup dari jalur birokrasi. Dari proyek yang paling ramai Kamari Wash, Kamari Wash, wush, was wis wush visudurinas. Itu mah jurig dah.
setan kan gitu ya, kul a'udzu birobbinas. Yang ujungnya apa? Min syarri minal jin wanas, jin dan manusia. Nah, Jokowi ini manusia pengabdi jin. Klinik, saudara-saudara sekalian. Klinik, temennya jin. Mina warna. Gitu ya. Itu kan. Jadi bagaimana kita bisa toleran pada perilaku begitu? Proyek wush, wash. Apalagi banyak kalau proyek mah, IKN, PSN, ya, Rempang, nikel, timah, kayu, semua masuk itu dari proyek-proyek. Hutang, dari hutang apa nggak ada komisinya? Banyak dan besar komisinya. Hutang belum bayar tapi komisi udah dapat. Makanya ada teman kita bilang banker kan? Kemana uang itu? Maka kita bolehlah sebut dan beri predikat raja korupsi di Indonesia, namanya Joko Widodo. Bukan hanya sampai presiden. Setelah jadi presiden masih korupsi. Apa itu? Itu rumah terakhir 12.000 meter di Colomadu. Dikasihnya cuma 9.000, nyaplok 3.000. Jadi 12.000. Pagu anggaran nggak jelas. Lalu berapa yang dialokasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara, oleh Mensesneknya, karena itu kolusi. Kemudian aturannya dibuat sendiri sama Sri Mulyani. Nah, Menteri Keuangan, peraturan Menteri Keuangan yang memberikan sampai angka 9.000 meter, bahkan bisa mencaplok 3.000 lagi, 12.000 meter persegi. Korupsi masa pensiun. Bayangkan sampai masa pensiun masih korupsi. Jadi kita tagih. Siapa sekarang yang mau ditagih? Prabowo katanya korupsi sampai Antartika mau dikejar, bener kan? Antartika mau sampai sana dikejar, yang di depan mata tidak dilihat. Malah itu Jokowi liur tuh, liur kacau tuh, kacau. Jadi itu ya yang kedua tuh, berantas, karena memang Jokowi dan keluarganya adalah perilaku korup. Berantas. Yang ketiga, ada 3 poin kan, pengkhianatan negara. Pengkhianatan negara itu diaturnya di KUHP pasal 106 KUHP, yaitu menyerahkan seluruh atau sebagian wilayah kepada kepentingan negara lain. Siapa yang punya potensi sekarang negara lain yang bisa mengambil wilayah Indonesia sebagian atau mungkin seluruhnya? Cina. Kasus Morowali adalah sampel, contoh. Jadi sudah kena sebenarnya pasal 16 KUHP. Berapa tahun ancamannya?
20 tahun. Bahkan sampai seumur hidup. Itu sanksinya untuk menyerahkan sebagian atau seluruh wilayah untuk kepentingan asing. Morowali, Halmahera Utara, Bitung, sebenarnya banyak bandara-bandara yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang tanpa kontrol negara. Itu pengkhianatan. Kita masih usul sekarang yang lebih eksplisit, bikin undang-undang pengkhianatan bangsa. Karena apa? Pengkhianatan bukan hanya aspek ekonomi, tapi politik, budaya, hukum, sosial, multidimensi pengkhianatan itu. Maka harus diatur oleh undang-undang tersendiri. Buatlah atau desak agar ada undang-undang pengkhianatan bangsa atau pengkhianatan negara. Yang terakhir, kita sebagai mahasiswa, ya, reformasi ceritanya itu domain mahasiswa. Bicara reformasi domain mahasiswa. Kalau bisa perubahan evolusi bagus, nggak bisa reformasi. Reformasi nggak bisa, revolusi. Kalau reformasi tidak bisa, revolusi. Tinggal milih aja mau revolusi, mau reformasi. Intinya itu ya, jadi mahasiswa, ayo bangun, bangun, gum, fa'anzir, bangun, beri peringatan. Negara harus ada tazkirohnya, harus diperingatkan oleh kita. Bangun mahasiswa, bangun, 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 bangun. Setelah bangun apa? Bergerak, bergerak, bergerak. Reformasi lagi. UMJ memulai bertindak lanjut berikut UIN. Mimbar bebas di UIN. Besok bikin mimbar-mimbar lagi yang di tempat-tempat lain, di kampus-kampus lain, sehingga mahasiswa bergerak. Masuk bangun, masuk bergerak. Beri batas waktu tadi reformasi ya. Jangan sampai tidak ada batasnya. Batasnya Mei 2026. Seperti reformasi dulu Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit bangsa ini. Jangan ngajedok wae, cicing wae. Tidak ada perubahan apa-apa. Yang terakhir lagi. Terakhir ini mau bener terakhir nanya. Kita ini kan kampus Islam. Ya kan? UIN. Sebelumnya UMJ. Kampus Islam. Islam agama ini menantang. Menantang keberanian kita untuk melakukan perubahan. Jihad, saudara-saudara sekalian. Ini tantangan kita untuk berjihad di jalan Allah. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn zalika fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Mau nggak dijamin pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat? Kalau mau jihad, itu jihad. Hayu anak-anak muda, hayu para mahasiswa, kita berjihad menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran di negeri yang sudah rusak ini.
Mudah-mudahan Allah membantu kita dan menolong kita, memudahkan perjuangan kita, dan memenangkan perjuangan ini, serta menjadi wasilah bagi surga Jannatul Naim kelak kita. Terima kasih perhatiannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.